Pasal kedua, takwa. Di halaman 21, Syekh menyebutkan termasuk sebab turunnya rizki adalah bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa ini seringkali kita dengar ketika khutbah Jumat. Selalu disampaikan tuh. Yang di surah Ali Imran ayat 102. Setiap Jumat kita dengar tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi sebagian orang tak faham artinya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Para ulama menjelaskan sebenar-benarnya takwa adalah taat kepada Allah dan tidak bermaksiat. Selalu mengingat Allah dan tidak melupakannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur nikmat. Itu takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya seorang yang sudah bertakwa jangan merasa aman karena sudah banyak amal solehnya. Karena ada sebagian orang merasa aman, jemaah. Pak Ustadz, saya ini sudah umroh 27 kali. Saya sudah haji. Insya Allah orang kayak saya ini husnul khatimah sudah, insya Allah. Siapa yang jamin dia? Ada yang bangga dengan amal solehnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka disebutkan bahwasanya definisi takwa, takwa itu menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang, menjadi sempurna dengan meninggalkan sebagian yang dihalalkan. Ini tingkatan takwa yang lebih naik ke atas. Orang yang meninggalkan yang haram itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram plus sebagian-sebagian yang halal dia tinggalkan. Ada orang yang melaksanakan kewajiban, yang wajib dia laksanakan. Tapi ini orang plus melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi nilai takwanya naik, jamaah. Orang yang hanya meninggalkan yang haram, jamaah, kita itu akan berdekatan dengan yang haram. Tapi ada orang, anak contohkan seperti ini. Ini yang haram. Tapi ini yang mubah-mubah. Ada orang yang meninggalkan yang haram saja. Dia berada di sini. Dia dekat dengan yang haram. Tapi ada orang yang meninggalkan yang haram. Dia tinggalkan sebagian yang halal. Demi menjaga dirinya. Contoh. Ngobrol setelah sholat isya itu boleh enggak? Boleh. Tapi dia enggak. Kenapa dia tinggalkan? Anak takut tidak bisa sholat tahajud. Ngobrol boleh. Tapi kebanyakan berbicara kadang-kala menyebabkan orang melakukan dosa. Dia jadi tidak suka banyak ngobrol. Padahal halal. Nggak siapa yang bilang ngobrol itu haram. Halal. Tapi dia takut nanti menyeret dia kepada yang haram. Maka ada orang yang sampai tingkatan seperti itu. Ini tentunya spesial banget orang yang seperti ini. Ada orang yang sholat 5 waktu saja. Itu disebut bertakwa. Orang sholat 5 waktu di masjid, itu bertakwa kepada Allah. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu ditambah dengan yang qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah nggak wajib. Tapi dia tambahkan itu. Nilai ketakwaannya akan bertambah. Dan biasanya jamaah, iman ini naik turun. Umpamanya gini. Buka Facebook itu boleh nggak jamaah? Boleh-boleh aja. Selama yang dia lihat adalah sesuatu yang halal. Nonton akhbar itu boleh nggak? Kita baca boleh-boleh aja. Tapi ada orang ketika imannya naik, akhbar dia tidak tonton juga. Enggak lah Ustaz, nggak ada gunanya. Ada apa anak baca akhbar, lebih baik waktu anak untuk baca Quran. Ketika imannya turun, dia tonton akhbar. Imannya turun, alhamdulillah. Tidak melakukan yang haram. Yang mubah dia kerjakan. Tapi kalau orang itu biasa nonton akhbar, Facebook, macam-macam, ketika imannya turun, dia nonton yang mana? Dia bisa jadi ke yang haram. Karena dia memang hanya yang haram yang dia tinggalkan. Seperti orang hanya sholat wajib 5 waktu. Ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholatnya masih telat, masih sholat. Tapi di akhir waktu.
Dia masih sholat di akhir waktu. Orang yang punya sholat sunnah, ketika imannya turun, apa yang akan dia lakukan? Sholat sunnahnya dia tidak lakukan. Tapi yang wajib masih terjaga. Dia tetap ke masjid. Qobliyah ba'diyah dia tidak lakukan. Karena imannya sedang turun. Maka di sini takwa yang lebih sempurna adalah seorang hamba meninggalkan sebagian yang mubah dan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan kalau kita lihat dalil-dalil yang menyebutkan tentang ketakwaan ini sebagai kunci rizki, jelas sekali surat At-Talaq. Kenapa kok ayat ini ada di surat At-Talaq? Firman Allah nih, barang siapa yang waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberi